Pastikan benar dan masukkan juga pilihan banknya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut lagi. Kali ini admin akan coba bagikan, daripada punya tata cara pengisian ya, tapi admin akan coba bagikan apa saja kira-kira yang akan kamu isikan ke Simpek 5 ini. Ya, di video sebelumnya admin sudah bagikan cara untuk login, dan ini adalah cara untuk ya kira-kira informasi apa yang harus kamu inputkan, masukkan, uploadkan ke Simpek ini. Buat kamu yang belum tahu cara loginnya, cuman tahu NIP aja tapi belum tahu passwordnya, bisa kamu cek di pojok kanan atas. Jadi setelah kamu berhasil login, tampilan dari Simpeknya itu seperti ini, simpek5kemenak.go.id. Kalau di pojok kanan atas itu ada nama kita, ada logo Kemenak. Nah, di sini ada beberapa menu. Yang pertama ada menu utama, layanan internal, dan layanan eksternal. Nah, sepengetahuan admin, kalau admin nggak keliru ya, di Instagram mana gitu kita dikasih tunjuk, diinstruksikan untuk mengupdate informasi yang ada di Simpek ini. Dan batasnya itu kalau admin nggak keliru juga itu di 31 Juli 2025. Jadi pada saat kamu ngelihat video ini, nonton video ini, ya semoga aja bisa segera nonton ya. Cepet-cepetan untuk isi update data terbaru di Simpek, khusus buat kamu P3K dan ASN Kemenak. Dan sebenarnya untuk pengisian sendiri ya tentunya sebenarnya nggak terlalu ribet ya, karena sebenarnya ini juga data diri kamu, bukan milik siapa-siapa, harusnya bisa. Kita mulai dari profile. Di menu utama ini ada profile, ada IP, ASN, dan DRH. Klik aja dulu yang profile. Nah, nantinya kita akan disuguhi seperti ini, riwayat umum pegawai. Dan di sini sudah ada beberapa form atau formulir atau kolom yang bisa kamu isi, mulai dari umum, alamat, data nomor, kemudian pekerjaan. Untuk umum sendiri di sini ada foto diri, ada gelar, gelar depan, gelar depan 2, kemudian nama lengkap, gelar belakang, kemudian tempat dan tanggal lahir, informasi pribadi semisal jenis kelamin, agama, dan status perkawinan. Ini sebenarnya sudah terisi ya dari sananya. Jadi pastikan sudah terisi. Kita coba cek di bagian edit umum kalau misalkan bisa ya. Nah, di sini kalau kita klik edit umum itu muncul seperti ini. Jadi masih bisa diedit untuk jenis kelamin, kemudian agama, kemudian status pernikahan. Kalau ya muncul seperti ini tandanya masih bisa diedit, karena ada beberapa yang nggak bisa diedit dan itu admin yang cuma bisa ngeditnya. Jadi kalau misalkan kamu nemu form seperti ini, formulir atau kolom yang bisa diedit, berarti itu memang bagian kamu yang bisa ngeditnya. Tapi kalau nggak bisa, berarti itu admin yang cuma bisa ngedit. Nah, kalau dipastikan semuanya ini benar, nggak ada kekeliruan, khususnya di bagian informasi pribadi ya. Tapi kalau yang ini nggak bisa lagi diubah, nama lengkap, gelar belakang, tempat dan tanggal lahir, ada gelar depan juga nggak bisa diubah. Kemudian kita cek di bagian alamat, pastikan alamatnya benar ya. Di sini alamat ada kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, kode pos, nomor telepon, nomor HP, dan email. Nah, kalau yang punya admin ini masih tergabung menjadi satu ya. Ini coba kamu perbaiki lagi karena alamat di sini kan terpecah nih. Kalau kita biasanya isi alamat itu jalan, kemudian lorong apa atau gang apa gitu, nomor rumah, RT, nah kelurahan, kecamatan, dan seterusnya itu biasanya satu gabung seperti ini di alamat. Nah, di sini dia dipecah ya, ada kelurahan, kecamatan, dan kabupaten kota. Kemudian ada provinsi. Cek di bagian edit alamat apakah bisa, diklik. Nah, ternyata bisa ya, ini bisa diubah. Jadi kamu rapikan lagi untuk alamatnya, dipecah lagi biar lebih rapi, mana yang alamat, mana yang kelurahan, kecamatan, dan kabupaten kota. Sayangnya di sini ada 0 ya. Apakah kita klik ya, please enter 3 karakter. Jadi tinggal kamu inputkan saja, coba lebih diperbaiki, misalnya kelurahan apa gitu di alamat kamu. Nah, untuk kabupaten kota ini silakan kamu ketikkan aja, misal kalau admin itu Palembang ya, ketikkan aja Palembang, nanti akan muncul pilihan Palembang. Untuk provinsi dia langsung ya, otomatis Provinsi Sumatera Selatan. Kode pos kamu isikan, nomor telepon, nomor HP, dan email. Kalau sudah, coba klik simpan dulu, tapi pastikan ya untuk alamat ini coba dirapikan lagi. Kalau misalkan masih ada, misalkan kelurahan masih masuk di alamat, itu dihapus karena fokus aja, karena di sini sudah ada kelurahan, kecamatan. Jadi kalau misalkan ada kelurahan, kecamatan di dalam alamat ini, itu dihapus, jangan lagi dimasukkan karena sudah terpisah.
ke kolomnya masing-masing. Ya, kalau sudah silakan kamu tekan simpan. Kita lihat apakah bisa ya diedit. Muncul tulisan, Anda yakin akan mengupdate alamat, silakan tekan OK. Nah, ini dia hasilnya ya. Sayangnya admin tutupi karena ini data pribadi. Tapi pastikan semuanya sudah terpecah. Jadi alamat yang biasanya kita isi satu rentetan itu dipecah menjadi kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi. Kalau sudah, kita lanjut lagi ke bagian data nomor. Nah, untuk data nomor ini ada banyak ya parameternya yang harus diisi. Semisal nomor kartu pegawai, nomor karis karsu, nomor KPE, taspen, ada juga di sini NPWP, nomor berkas, dan juga ada bank 1, bank 2. Nah, ini silakan kamu isi ya sesuai dengan yang kamu miliki saja. Kalau misalkan sudah ada NPWP, silakan isi. Nomor NIK kartu, KTP pastikan benar. Kemudian nomor taspen, setahu admin belum ada ya. Di sini ada bank 1, bank 2. Ini silakan kamu isi bank, kalau nggak keliru bank untuk Kemenak ini kemarin itu BRI ya. BRI satunya lagi kalau nggak keliru BSI satunya. Silakan kamu isikan. Setahu admin yang admin baru terima itu yang BRI. Silakan kamu masukkan di sini. Dengan cara coba klik dulu edit line. Nah, di sini masih bisa diedit ya. Tinggal masukkan data-datanya. Pastikan benar dan pilih dan masukkan juga pilihan banknya di sini. Kalau sudah, silakan tekan simpan. Kemudian pindah ke tab pekerjaan. Nah, di sini langsung terisi ya semuanya. Sudah dari bawaannya seperti ini. Pastikan aja benar. Mulai dari status kepegawaian, aktif, NIP lama juga ini sudah ada ya semuanya. NIP baru semuanya sudah ada di sini. Pangkat, golongan, jabatan, pendidikan, TMT CPNS, ada TMT PNS, dan seterusnya. Di sini juga tertulis satuan kerja di mana. Pastikan benar aja. Karena ini sebenarnya nggak bisa diedit ya, karena nggak ada opsi edit di sini. Jadi semuanya sudah ada seperti ini, nggak bisa diubah-ubah. Kemudian lanjut ke bagian sini. Ini dia ada profile, ada riwayat, ada keluarga, pendidikan, pekerjaan, pendukung, KGB, dan kinerja. Klik aja dulu yang keluarga. Di sini ada suami, istri, anak. Coba kamu klik yang suami istri. Nah, di sini ada tabel ya yang masih kosong. Ini silakan kamu isi dengan cara tambahkan suami istri seperti ini. Silakan kamu isi mulai dari nama, tempat lahir, tanggal lahir, tanggal menikah, pekerjaan, keterangan, tertanggung, tanggal pisah, kemudian file istri, suami di sini. Lalu simpan. Di sini juga ada CASN, tab CASN. Kita klik. Isinya juga seperti ini, nggak jauh beda. Di sini ada sinkronkan. Kita klik. Ya, tabel juga. Jadi kamu harus ngisi dulu ya dari simpak ini. Admin berpikir tadi untuk sinkron ini kita langsung bisa dari ASN digital ya. Jadi di data dari ASN digital itu bisa ditarik. Sayangnya nggak bisa ya. Nggak seperti itu yang admin pikir. Atau admin aja mungkin yang lagi nggak ada opsi itu. Ya nggak bisa ya. Atau mungkin kebetulan lagi nggak bisa. Karena mau tulisan gagal sinkronisasi. Intinya kamu isi aja sih sebenarnya ini, karena ini data pribadi. Silakan isi sesuai dengan data yang kamu miliki. Kemudian juga di sini ada anak. Nah, untuk anak juga di sini ada tabel ya, mulai dari nama, tanggal lahir, kelamin, status anak, tertanggung, status kawin, dokumen, aksi. Tambah anak. Di sini juga sama untuk pengeditannya. Silakan kamu edit. Di sini untuk anak di sini adalah akta lahir ya, akta kelahiran. Dan di sini semua dokumen yang di-scan harus asli dan berwarna, maksimal 2 mega. Dan file yang diminta itu adalah format PDF. Jadi hasil scanan itu pastikan berformat PDF. Sedangkan untuk yang suami istri ini, yang tadi file dokumennya itu akta nikah, sama formatnya juga PDF, maksimal 2 mega. Kita lanjut ke bagian pendidikan. Di sini ada pendidikan dan diklat ya. Pendidikan. Di sini ada jenjang sarjana, nama sekolah, lokasi sekolah, fakultas jurusan. Di sini 0 ya. Tahun lulus, akta, nomor ijazah, dokumen. Kita cek apakah bisa tambah pendidikan karena di sini sepertinya untuk pendidikan terakhir ya. Terakhirnya di sini S1 sarjana. Apakah bisa ditambah untuk SD, SMP, SMA-nya? Kita coba klik tambah pendidikan. Ya, sepertinya bisa ya. Bisa, sepertinya bisa. Ya, bisa. Ini tinggal kamu ubah aja di tingkat pendidikan, jenjang pendidikan, nama sekolah, fakultas, jurusan.
Untuk jenjang pendidikan kita klik di sini ada SD ya. Jadi bisa dimulai dari awal. Karena di sini cuma tertulis S1. Jadi kamu lengkapi mulai dari S1, dari SD, SMP, SMA. Di sini juga ada nomor ijazah, tahun lulus, tempat, penandatanganan, dan file pendidikan. Di sini untuk file pendidikannya ada sertifikat ijazah, transkrip nilai, surat izin tugas belajar, surat keputusan pengakuan peningkatan pendidikan dari BKN. Semua dokumen di scan harus asli dan berwarna. Formatnya PDF, maksimal 2 MB. Ini sama kayak kamu ngisi waktu di SSCASN ya, sama aja sebenarnya, nggak jauh beda kok. Cuman di sini sudah dikasih tabel, sudah dikasih kolomnya, tinggal isi aja barisnya seperti ini. Kalau sudah silakan kamu tekan simpan dan lakukan untuk mulai dari SD, SMP, SMA. Dan karena di sini untuk sarjananya sudah ada ya. Tapi apakah bisa diubah untuk sarjananya? Kita coba klik dulu. Karena di sini 0 ya untuk fakultas jurusannya, kita klik ubah. Ya, sepertinya bisa juga. Di sini bisa diubah. Untuk tempatnya juga bisa diubah. Jadi silakan kamu ubah. Jadi masih bisa diubah ya. Ingat, maksimal tanggal 31 Juli 2025. Ini masih bisa diubah semua. Untuk diklat kita klik. Ya, buat yang ada diklat di sini silakan kamu tambahkan diklat. Di sini ada nama kursus, latihan, periode, tahun, penyelenggara, dokumen, dan aksi. Dan di sini juga sama, kita bisa mengubahnya. Dan untuk diklat ini yang diminta adalah sertifikat diklat, resum laporan kegiatan diklat, dan surat tugas. Untuk pekerjaan ada pangkat, jabatan, angka kredit. Nah, di sini ada SK ya, ada SK, nomor SK, gaji pokok, TMT, tanggal, dokumen. Dan di sini juga kita minta untuk upload ya, tambah pangkat. Silakan kamu tambahkan dokumen. Kalau misalkan belum ada, di sini ada ubah. Untuk dokumen ini belum ini ya, SK, dia minta SK di sini. Dan untuk jabatan ya sudah tertulis untuk jabatannya sendiri. TMT-nya, tanggalnya, SK-nya, dan angka kredit di sini ya masih no available data, ada jabatan SK. Ya sebenarnya ini ya apa yang ada di diri kamu sih, tinggal masukin aja ke sini. Ingat aja, isi dengan baik dan benar, teliti dulu sebelum diajukan. Untuk dokumennya pastikan berformat PDF, scanan asli berwarna, dan maksimal ukurannya 2 MB. Dan kalau sudah ya tinggal kamu tunggu aja disetujui. Ingat aja tanggalnya itu maksimal di 31 Juli 2025. Jadi sebelum itu isi dengan baik dan benar, teliti supaya nanti ya nggak perlu repot-repot lagi harus ajuin edit sana sini ke admin. Ya semoga bermanfaat. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.